Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Fransah dengan NIM 22087307 dengan mata kuliah Pengantar Kewirausahaan Prodi Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kewirausahaan. Orang yang memiliki jiwa tanggung jawab yang besar untuk menjadi sukses sebagai kewirausahaan pastinya memiliki jiwa yang bekerja keras, tidak mentah semangat, tidak hanya ingin mencari yang mudah, dan sebelum berhasil pastinya tidak akan berhenti walau seberat apapun risikonya, pasti kita akan tetap bertanggung jawab. Tidak ada dipungkiri, kebanyakan orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap apapun yang telah dibuat. Strategi 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 untuk mendirikan usaha yaitu satu, faktor keluarga. Kalau kita keluarga pengusaha, biasanya cenderung akan memudahkan kita untuk menjadi wirausahawan. Sengaja terjun untuk menjadi wirausahawan, berani mencoba untuk lingkungan ataupun orang-orang yang mempelajari secara detail dengan mulai melihat usaha apa yang akan kita dirikan. Dua, yaitu sengaja terjun untuk menjadi wirausahawan, berani mencoba mencari lingkungan ataupun orang-orang yang mempelajari secara detail dengan mulai melihat usaha apa yang akan kita dirikan. Tiga, yaitu iseng. Terkadang ada seseorang yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan, biasa menjadi sukses dalam wirausahawan. Empat, coba-coba. Terkadang ada orang-orang yang mendirikan usaha itu karena berawal hanya dari coba-coba. 5, terpaksa. Biasanya ini karena dari faktor keturunan, misalnya karena tekanan ekonomi yang mendesak kita untuk wirausahawan sehingga kita terpaksa untuk menjadi wirausahawan. Jika profesional, minimal ada 3 cara untuk memulai usaha. Satu, dengan mendirikan usaha baru, artinya betul-betul didesain apakah mau usaha sendiri atau mau bekerja sama dengan keluarga. Dua, itu dengan membeli perusahaan, artinya perusahaan yang sudah ada. Kita berani untuk membeli dengan harga yang sudah ditentukan, atau mungkin karena perusahaan yang sudah mulai bangkrut atau pemiliknya memang ingin menjualnya karena alasan tertentu. Tiga, sistem kerja sama manajemen, di mana pada akhirnya kita mencoba menggunakan nama dan manajemen perusahaan lain yang sudah established. Jenis-jenis bidang usaha. Jenis bidang usaha itu banyak, mulai dari pariwisata, pencetakan, industri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, yang menentukan bidang usaha yang ditentukan yaitu satu, minat dan bakat, dua, modal, tiga, waktu, empat, laba dan pengalaman. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai sejak dini dalam berwirausaha. Satu, itu data dan informasi yang tidak lengkap. Dua, salah perhitungan biasa menyebabkan kebangkrutan. Tiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Empat, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Mengenai modal pada prinsipnya, modal itu ada dua, yaitu satu, dalam bentuk materi atau uang, yang dimana ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai suatu usaha, karena tidak bisa dipungkiri untuk membeli sesuatu hal tentunya kita menggunakan uang. Dua, yaitu keahlian atau skill, yang dimana besar kemungkinan ketika ingin berhasil kita harus berwirausaha yang sesuai dengan keahlian kita. Ada dua jenis modal lain, yaitu modal investasi yang dimana modal ini adalah jangka panjang yang dapat digunakan berulang-ulang, yang biasanya umurnya lebih dari hitungan tahun.
Dua yaitu modal kerja, yang dimana modal ini adalah modal yang jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam konteks produksi. Sumber-sumber modalnya ialah satu, modal sendiri yang dimana modal dari pemilik usaha. Dua, modal asing. Modal ini ada modal dari luar usaha yang kita lakukan. Misalnya diperoleh dari gabungan dengan rekan usaha kita. Untuk memperoleh modal usaha perlu diperhatikan minimal 4 hal, yaitu satu, tujuan usaha, dua, masa atau waktu yang diperlukan, tiga, berapa besar yang dikeluarkan secara matematis, empat, estimasi keuntungan yang akan diperoleh. Untuk menjalani suatu usaha diperlukannya tempat atau lokasi, yang lokasi tersebut adalah tempat untuk melayani, dan juga pemilihan lokasi juga menentukan berhasilnya suatu usaha. Lalu dalam menentukan lokasi itu juga perlu diperhatikan mulai dari keamanan dan kenyamanan dari konsumen. Beberapa hal harus dipertimbangkan dalam hal memilih lokasi, itu jenis usaha yang akan kita lakukan. Dua, seberapa dekat konsumen ditargetkan. Tiga, dekat dengan bahan baku yang dibutuhkan kita dalam membangun usaha. Empat, ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai skill. Kemudian yang terakhir yaitu 5, sarana dan prasarana. Baik, cuma itu saja video yang dapat saya koleksi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.